Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Pagi pada pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah bagi setiap kami. Sehingga pagi ini kami bisa kembali menikmati hari yang baru. Kami berada di penghujung minggu ini, di akhir pekan. Dan kami mau kembali merefleksikan kehidupan kami kepada firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami renungkan pada pagi ini terus memotivasi, terus meneguhkan dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Jamah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mata hati dan pikiran kami terbuka bagi kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini topik kita adalah harga itu adalah penyangkalan diri. Ya, jadi komitmen untuk penyangkalan diri. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membaca bersama ayat firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi ini yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan ya bagaimana kita di dalam mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Menjadi orang Kristen harganya adalah komitmen untuk menyangkal diri, saudara. Ya, mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan lebih mengutamakan Tuhan. Ya, ini adalah sebagai sebuah bukti bahwa kita sedang berkomitmen melakukan penyangkalan diri. Inilah yang disebut dengan memikul salib. Ya, banyak orang Kristen menjadi serupa dengan Kristus, tapi hanya dalam hal melakukan mungkin pelayanan, mukjizat, ya, supaya namanya dikenal, ya, diterima orang, ya. Ya betul, Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia melakukan pelayanan-pelayanan yang mengundang banyak orang. Ya, pelayanan-pelayanan yang menampilkan hal-hal yang membuat orang itu berkumpul, begitu. Ya, namun apakah berhenti sampai di situ, saudara? Tidak. Ya, menjadi orang Kristen tidaklah berhenti sampai hanya untuk serupa di dalam hal-hal yang sifatnya ketenaran, saudara. Ya, menjadi orang Kristen tidaklah mudah sebenarnya, karena kita mengemban tugas yang tidak sembarang, saudara. Ya, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka status kita adalah murid Yesus. Sama, kita adalah murid Yesus. Nah, sebagai murid Yesus, kita wajib melakukan semua perintah-perintah Yesus, ya, serta meneladani hidupnya, saudara. Ya, kita wajib, saudara, itu wajib. Ya, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban itu. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, saudara. Di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia dalam hal ini adalah Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, inilah kewajiban kita sebagai orang percaya. Ya, kesamaan dalam hidup seperti Yesus hidup. Jadi ketika kita berada hari ini, ya, di dalam dunia kita, entahkah kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, pelajar, bahkan anak-anak, saudara, kita harus hidup di dalam kesamaan seperti Yesus hidup. Ya, ketika Yesus hidup melayani 2000 tahun yang lalu,
Ya, Yesus memenuhi panggilannya dengan penuh ketaatan, saudara. Ya, penuh komitmen di dalam penyangkalan diri. Bahkan ketika dia datang ke dunia, dia rela meninggalkan segala kemuliaan di sorga sana. Dia menjadi sama sebagai manusia. Dia melakukan segala sesuatu sama seperti apa yang dilakukan oleh manusia, saudara. Namun berbedanya, dia melakukannya tanpa melakukan dosa, tanpa melakukan kesalahan. Ya, dia melakukannya dengan penuh ketaatan, bahkan taat sampai rela sampai mati di kayu salib, saudara. Memberi diri sebagai tebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ini yang disebutkan dengan kewajiban bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan berarti kita menjadi Kristus atau menjadi Tuhan, bukan, saudara, tetapi kita menjadi sama di dalam apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya semasa dia hidup di dunia ini. Saudara, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, begitu. Ya, untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Demikian dikatakan, ditegaskan di sana bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Luar biasa, saudara, ya. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan untuk menapak tilas, untuk mengikuti jejak Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Jadi ditegaskan dalam ayat ini bahwa kita dipanggil untuk itu, untuk hidup, wajib hidup serupa seperti ketika Yesus hidup di dunia ini. Melakukan pelayanan, melakukan yang baik, ya, melakukan hal-hal yang terhormat, bahkan dia juga melakukan keadilan, ya, dan bahkan kesetiaan, ketaatannya patut kita teladani. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita dipanggil untuk dipersiapkan untuk satu maksud yang mulia, ya, untuk satu tujuan yang hebat. Ya, saudara-saudara, saya senang dengan apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus ketika dia mencatat di dalam 2 Timotius pasal 2, saudara, ayat 20-21 sebagai nasihat. Ya, ketika dia memberikan suratnya kepada Timotius, dikatakan di sana, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ya, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita memperhatikan ayat ini, saudara, begitu syarat, penuh dengan makna, saudara. Ketika kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus, ya, melakukan kewajiban kita hidup sama seperti bagaimana ketika Yesus hidup, maka sebenarnya kita dipanggil untuk satu tujuan yang mulia. Keserupaan kita di dalam kehidupan Yesus, saudara, untuk tujuan maksud yang mulia. Kita dipersiapkan sama seperti kalau di dalam sebuah rumah besar, ya, hal-hal yang mulia, barang-barang atau ornamen apa saja, benda-benda yang terbaik tentu saja kita akan tempatkan di tempat-tempat yang terbaik. Misal foto wisuda pasti kita akan taruh di dinding yang benar-benar orang bisa melihat, di tempat yang mulia. Ini artinya apa, saudara? Ketika kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, tidak melakukan perbuatan dosa, hidup sama seperti Yesus hidup, maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia, dikuduskan, sehingga kita dipandang layak untuk dipakai tuannya, dipakai Tuhan, ya, untuk disediakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu yang memiliki nilai tentu berharga, ya, sangat mahal. Demikian juga kita, saudara. Kita adalah sesuatu yang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah panggilan untuk hidup serupa dengan Dia. Untuk hidup serupa dengan Dia, maka kita perlu komitmen di dalam penyangkalan diri. Karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari keinginan dan
maksud-maksud dunia yang akan terus menyesatkan kita menjauh dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu komitmen untuk menjauhkan diri, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, dan benar-benar kita menjadi perabot yang benar-benar dipakai Tuhan, alat yang mulia yang akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya hendak berkata bahwa begitu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak harga yang harus kita bayar. Ya, di dalam pengiringan kita kepada Yesus untuk menjadi serupa seperti Yesus hidup, ada banyak harga yang harus kita bayar. Pada saat kita menyangkal diri kita, pada saat kita menyucikan diri kita dan mengkhususkan hidup kita, menguduskan kita, itu tentu tidak mudah, saudara. Saya percaya itu tidak mudah. Ya, saudara, memang kita telah menerima keselamatan dari Tuhan secara gratis, tanpa perlu membayar apa-apa. Ya, tetapi untuk mengikut Dia, untuk mengikut Yesus, melayani Dia, kita harus membayar. Kita harus membayar. Dan harganya bukan murah, harganya mahal. Kita harus korban perasaan, kita harus korban mungkin keuangan, waktu kita. Ya, benar, saudara. Untuk mengikuti Yesus dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan komitmen untuk menyangkal diri, dan itu tentu tidak mudah. Ya, itu bukan main-main. Karena tantangan yang akan kita hadapi adalah seringkali adalah diri kita sendiri. Ketika kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyukakan hati kita, yang selama ini mungkin merebut banyak sekali waktu kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Maka ketika kita mengesampingkan hal-hal yang menyukakan hati kita, tentu itu tidak mudah, bukan? Tentu itu menyakitkan. Ya, karena dunia akan menawarkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Oleh sebab itu diperlukan ketaatan seperti apa yang ada di dalam diri Yesus ketika Dia juga hidup di dalam ketaatan, di dalam memenuhi panggilannya. Saudara, saya mau katakan ketaatan adalah proses sehingga kita bisa dikatakan layak menjadi murid Yesus atau tidak. Sebab firman-Nya berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, saudara, Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin, saudara. Ini tidak mudah. Seringkali ada banyak orang mau, oh saya mau jadi orang Kristen, tetapi untuk penyangkalan dirinya, untuk harga yang harus dibayar, untuk salibnya, bentar dulu, saya akan cocokkan dengan kemampuanku. Ya, tidak bisa begitu, saudara. Nggak bisa begitu. Ya, ketika kita menjadi muridnya Tuhan Yesus, itu berarti satu paket bahwa kita juga bersedia untuk memiliki komitmen menyangkal diri kita. Harga itu adalah penyangkalan diri, saudara. Harga itu adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti rela mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan, dan mau mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Bila selama ini saudara mungkin masih berkompromi dengan dosa, kita mungkin berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar, lebih mengasihi dunia ini, lebih mengasihi hal-hal yang sifatnya duniawi, harta, jabatan, tahta, saudara, berarti kita sebenarnya belum mampu membayar harga itu. Harga dari keselamatan adalah kerelaan untuk menempatkan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Ya, sebagai yang terutama. Tidak boleh Dia yang kedua, tetapi Dia adalah yang pertama. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, ya, sekali lagi saya mau katakan harga itu adalah penyangkalan diri. Dan penyangkalan diri artinya rela mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan, dan mau mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Lebih dari segala-galanya. Menyangkal diri dan memikul salib adalah syarat mutlak yang harus dijalankan oleh setiap murid Yesus. Itu syarat mutlak, saudara. Maka perlu komitmen. Karena melalui penyangkalan diri dan memikul salib kita
ya, maka kita akan belajar untuk memiliki kerendahan hati dan mempunyai hati yang terus bersedia untuk diproses Tuhan, ya, hingga kita menjadi murid Yesus yang militan, murid Yesus yang penuh dengan ketaatan, tidak lemah, tidak mudah menyerah, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa kuat di dalam keteguhan iman kita, di dalam mengiring Dia. Sehingga dengan demikian, apapun persoalan, tantangan, ujian, dan bahkan jika kita menghadapinya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa kuat. Karena di sana ada harga yang sedang dibayar, yaitu komitmen di dalam penyengkalan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, menjadi seperti Yesus yang adalah kewajiban kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti mau hidup seperti Yesus hidup, taat kepada kehendak Allah Bapa sepenuhnya, senantiasa tekun berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, rela menderita bahkan bagi pemberitaan Injil Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, Paulus berkata penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang biasa saja. Ya, ketika kita memahami panggilan kita dan ada harga yang harus dibayar di dalam sebuah panggilan itu, maka sesungguhnya kita akan menganggap segala sesuatu itu, penderitaankah, pencobaankah, sebagai sebuah sukacita. Karena kita sedang melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, apakah yang menjadi salib di dalam kehidupanmu? Ketika engkau mulai menaati firman Tuhan, apakah engkau sedang sedih karena harus meninggalkan apa yang menjadi hobimu, dan engkau memilih untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupanmu, dan bahkan taat melakukannya? Atau mungkin ketika engkau menaati firman Tuhan, ada hal-hal yang engkau tidak boleh lagi lakukan, karena itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Sementara di waktu yang lalu, itu adalah mungkin sebagai sebuah keuntungan bagimu. Pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Engkau harus memiliki komitmen untuk penyangkalan diri. Engkau harus mengatakan itu semua tidak berarti bagiku. Dan hari ini pengenalan akan Yesus, menjadi serupa dengan Dia, adalah sesuatu yang harus menjadi tujuan hidupku. Amin, saudara. Maka dengan demikian kita akan disebut sebagai murid-murid Yesus. Pada pagi hari ini, mari dengar baik firman Tuhan. Ambil komitmen untuk melakukan penyangkalan diri. Apapun harga yang harus dibayar, apapun yang mungkin engkau harus lepaskan, tidak lagi menjadi kesukaanmu, tidak lagi menjadi hobimu, engkau harus rela meninggalkan itu demi engkau mengikut Yesus. Demi engkau membayar harga, menyangkal diri, dan engkau disebut sebagai orang-orang yang ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalammu. Amin, saudara. Pagi hari ini saya percaya setiap kita yang mengikuti renungan pagi ini, doa saya, Tuhan akan terus menguatkan dan meneguhkan kita bahwa mengikut Yesus bukanlah sebuah kesia-siaan, ya, bukan kesia-siaan, namun mengikut Yesus artinya kita sedang hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di mana Allah dilibatkan di dalamnya. Dan ketika Allah dilibatkan di dalamnya, percayalah, apapun yang kita perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan kita bahwa harga itu adalah penyangkalan diri. Dan karena itu adalah penyangkalan diri, maka engkau dan saya dan kita semua harus memiliki komitmen untuk mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan setia dan penuh ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari indah ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa harga itu adalah penyangkalan diri. Harga yang kami harus bayar ketika kami mengikuti Engkau, ketika kami mau belajar menjadi serupa dengan ketika Engkau hidup, serupa dengan kehidupan-Mu ketika Engkau ada di dunia, saat Engkau melayani, saat Engkau menaati panggilan-Mu, saat Engkau memberi keteladanan hidup yang harus kami contoh
Kami mau Tuhan, kami mau semakin serupa dengan itu. Sehingga dengan demikian kami akan disebut sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus bentuk kami, proses kami menjadi perabot yang mulia di tangan-Mu Tuhan. Sebagai alat yang mulia di dalam kerajaan-Mu, di dalam tujuan-tujuan dan maksud-Mu. Engkau hadirkan kami di dunia ini, agar kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Sehingga untuk maksud-maksud itu, kami menampilkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang terus menguatkan dan meneguhkan mereka. Menyatakan diri-Mu di dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau adalah pribadi yang mereka percaya adalah pribadi yang baik, pribadi yang setia, dan pribadi yang senantiasa menepati janji-janjinya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dimuliakan Engkau. Mulai hari ini kami mau terus hidup di dalam penyangkalan diri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.